bahwa semua adik-adik di rumah semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita mau lipat tangan tutup mata, lalu kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih karena Engkau bangunkan kami pagi ini dengan sehat kuat. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus tolong agar ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan kepada akhirnya boleh jadi seturut kehendak-Mu. Kami juga akan memuji Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Bapa, selalu jaga lindungi kami, berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan. Inilah doa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, sudah siap puji nama Tuhan? Kalau udah siap, angkat tangannya. Oke, puji Tuhan. Kita menyanyikan lagu yang pertama, karena kita semua anak-anak Tuhan. Hari ini kita berbahagia, kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia.
memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik dalam sikap doa, kita bersama-sama menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kemudian kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bentengi kami, Kau jauhkan kami dari mara bahaya sakit penyakit, biarlah semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang siap buat dengan firman Tuhan. Kami mau sama-sama katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi semuanya. Lupa sih, Cici bukan cerita sama adik-adik kecil, Cici cerita sama yang lebih dewasa, remaja-remaja. Nah, hari ini spesial karena Cici cerita buat teman-teman remaja semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang dua loh batu yang baru. Apa itu dua loh batu yang baru? Nah, kita mau belajar hari ini. Kita baca di Keluaran, nih kita baca ya, di Keluaran 34 ayat 1 sampai ke 35. Banyak ya banyak. Nah, makanya itu kita harus baca Alkitab di rumah. Nah, hari ini Cici nggak minta kita semua untuk baca ayat ini, cuma perikop ayat ini bilang tentang dua loh batu yang baru. Kalau misalnya kita ingat-ingat dua loh batu itu pasti berkaitan sama 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yaitu apa aja? Pasti tahu semua lah di sini 10 perintah Allah. Kalau lupa cari di Alkitab ada, di internet juga ada. Harus diingat-ingat terus ya 10 perintah Allah supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, hari ini Cici mau mengingatkan kita lagi dua loh batu yang baru itu apa seperti apa. Nah, kita mau belajar hari ini. Sebelum Cici masuk ke dua loh batu yang baru ini, Cici mau tanya, kalau misalnya kita dengar tentang
kata-kata barang berharga. Nah, itu barang berharga itu menurut teman-teman apa? Kalau mungkin ada yang mikir, oh kalau barang berharga itu harganya mahal, harganya misalnya kayak handphone, motor, mobil, atau perhiasan emas, atau mungkin barang yang penting atau yang diperlukan sama semua orang atau mungkin satu orang, misalnya kayak apa namanya, seragam untuk yang sekolah, misalnya SD berarti sekolah dasar berarti harus pakai warna putih merah, kalau SMP putih biru, kalau SMA berarti putih abu-abu. Nah, atau mungkin barang berharga itu pemberian dari orang yang kita kasihi, misalnya hadiah ulang tahunku dari mamaku, dari papaku, atau mungkin dari sahabat dekatku dikasih kado, atau mungkin dari teman dekat. Nah, itu bisa juga dibilang barang berharga. Nah, tapi Cici yang mau tanya adalah gimana kalau misalnya barang berharga yang kita punya itu hilang atau rusak lah ya, itu gimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa sedih, atau mungkin kita bingung nih, barang berharga kita yang kita simpen satu-satunya, atau mungkin handphone yang harus kita bawa kemana-mana, kita pakai terus, ternyata rusak tiba-tiba dan kita nggak ada gantinya untuk handphone itu. Nah, cara satu-satunya adalah apa? Memperbaiki handphone itu atau beli yang baru. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tentang benda yang berharga buat orang-orang Israel. Nah, yaitu dua loh batu yang baru. Mungkin kan Caca sudah bilang kalau dua loh batu yang kita ingat adalah dua loh batu yang diberikan Tuhan pada Musa di gunung. Ayo, ada yang ingat nggak gunung apa? Gunung Horeb. Betul, Gunung Horeb yang pertama. Nah, tapi waktu itu ketika Musa datang membawa dua loh batu yang pertama itu, Musa marah karena melihat orang-orang Israel ternyata sedang menyembah berhala, menyembah patung emas yang mereka buat sendiri, dimana itu menandakan bahwa dia sedang menduakan Tuhan. Orang-orang Israel ini sedang menduakan Tuhan, dimana dia menyembah Allah lain selain Allah kita. Nah, di situ Musa marah dan akhirnya Musa melemparkan semua kedua loh batu tadi itu. Nah, rusak kan dua loh batunya. Akhirnya Musa merasa bersalah karena dua loh batu yang sudah Tuhan perintahkan ini ternyata rusak gara-gara emosi dia dengan orang Israel yang juga sebenarnya mereka juga salah ya, karena menyembah berhala gitu kan. Sehingga akhirnya singkat cerita Musa diberikan amanat lagi oleh Tuhan, di mana di Gunung Sinai dia harus naik ke Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai, untuk Tuhan menuliskan dua loh batu yang baru lagi. Dan isinya juga sama, perintah-perintah yang Tuhan berikan untuk kita semua melalui Musa. Nah, di sana Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Di sana Musa berlutut meminta kepada Tuhan. Dia juga meminta maaf karena dua loh batu yang pertama dia merusakkan, dan karena orang-orang Israel menyembah berhala, Musa meminta maaf semua kepada Tuhan. Dia ingin semuanya Tuhan berikan pengampunan, sehingga Tuhan memberikan dua loh batu yang kedua, yaitu yang baru di Gunung Sinai itu tadi. Nah, dalam perjumpaan yang kedua Musa dengan Tuhan ini, Tuhan memberikan perintah-perintah yang kalau dibilang hampir sama dengan dua loh batu yang pertama, cuma mungkin kata-katanya berbeda. Nah, itu kita bisa temui di ayatnya tadi. Ayat Keluaran 34 ayat 1 sampai 35 tadi kita baca, tapi Cece mau persingkat aja ya. Cici bacakan
apa yang sudah Cece rangkum dengan membaca itu semua. Sama sebenarnya ada 10 perintah dan juga janji yang Tuhan berikan di 10 loh batu itu, 2 loh batu itu. Yang pertama, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib bagi orang Israel. Nah, terus yang kedua, orang Israel diingatkan untuk tidak melakukan perjanjian dengan penduduk Kanaan, jangan mengambil istri dari mereka supaya orang Israel tidak disesatkan lagi dengan penyembahan berhala, sama seperti yang sebelum-sebelum mereka lakukan. Nah, Tuhan nggak mau itu terjadi lagi. Jadi Tuhan mengingatkan lagi supaya orang Israel itu tidak mengambil istri dari orang penduduk Kanaan. Terus yang ketiga, mesbah dan tugu berhala orang Kanaan harus dihancurkan. Nah, itu sama dengan Tuhan tidak mau kalau kita semua ini, manusia-manusia ini menyembah Allah lain selain Tuhan, apalagi berhala, apalagi yang cuma patung. Nah, Tuhan nggak mau kita menduakan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Tapi itu semua pasti untuk kebaikan kita, karena memang Tuhan kita hanya Tuhan satu-satunya yang paling memahami kita dan memberi kita kehidupan sampai saat ini. Kemudian yang keempat, hari raya roti tidak beragi harus dipelihara. Untuk yang kelima, segala yang sulung menjadi milik Tuhan. Anak sulung keledai harus ditebus dengan seekor domba. Kemudian yang keenam, harus menjaga hari Sabat, sama dengan kita harus menguduskan hari Sabat. Kemudian selanjutnya, orang Israel merayakan hari raya 7 minggu. Selanjutnya 3 kali setahun semua orang laki-laki harus menghadap Tuhan. Itu tadi yang ke-8 ya. Yang ke-9, Tuhan tidak akan menghalau semua bangsa dari hadapan Israel. Jadi intinya Tuhan tidak akan melarang ataupun menyingkirkan semua musuh ataupun teman yang akan mendekat pada orang Israel, karena Tuhan yakin dan percaya bahwa orang Israel yang sekarang bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Nah, ini juga bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak akan membiarkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita, misalnya pergumulan kita, atau mungkin kita sekarang sedang senang-senangnya punya sahabat yang deket banget, atau mungkin sekarang ada teman-teman yang punya pacar, atau mungkin baru putus sama pacarnya. Nah, Tuhan kasih kita kesempatan untuk mengalami masalah, untuk mengalami sukacita. Itu semua pasti adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Mungkin kita mikir, kok gini ya Tuhan, kok aku dikasih masalah yang seperti ini beratnya. Tapi kita juga harus mikir bahwa kalau Tuhan sudah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti sudah merencanakan ke depannya. Tuhan yakin bahwa kita pasti bisa melakukan itu semua asalkan kita mengandalkan Tuhan. Oke. Terus yang terakhir adalah hasil terbaik dari hasil tanah mereka harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dimana kita juga diingatkan bahwa kita harus mempersembahkan apa yang sudah kita punya, meskipun mungkin tidak banyak, tapi kita harus tetap memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Sama halnya dengan kalau misalnya orang-orang yang sudah bekerja, mama papa kita memberikan persepuluhannya untuk 1 bulan sekali. Nah, itu sama dengan kita memberikan persembahan yang terbaik dari kita untuk Tuhan kita. Atau mungkin adik-adik semua atau teman-teman semua ini mungkin nggak punya uang yang banyak, tapi ketika melihat orang yang membutuhkan, atau mungkin orang yang sekiranya memang memerlukan bantuan kita, meskipun tidak banyak, tapi kita punya keinginan untuk memberi. Meskipun mungkin aduh uangku cuma 5.000, tapi aku pingin bantu orang itu, aku mau kasih ya 3.000 lah, nggak apa-apa 3.000 soalnya 2.000 nya tak buat ini, tak buat nabung. It's okay. Itu semua berasal dari hati. Kalau memang kita ingin memberi dengan sukarela, kita ingin memberi dengan niat membantu orang lain, itu semua pasti akan Tuhan kembalikan lagi berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Sama dengan kayak
visi dan misi Bala Keselamatan ya, heart to God and hand to man. Jadi hati untuk Tuhan dan tangan untuk sesama. Jadi itu tadi ya 10 perintah dan janji yang Tuhan berikan untuk dua loh batu yang baru ini. Mungkin buat kita lebih mudah kita pahami dua loh batu yang pertama, dimana banyak hal yang bisa kita ingat, dimana kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mengingini milik sesama kita, dimana kita tidak boleh istilahnya kalau orang tua itu tidak boleh melanggar perintah orang tua, kita harus mendengarkan orang tua dan lain sebagainya. Jadi saya yakin harusnya bahwa kita semua itu sudah paham akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan ingin supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan tidak hanya mendengarkan tapi kita juga akan mau melakukan kehendak Tuhan, tidak dengan berat hati tapi dengan kerelaan hati, dengan sikap dimana memang itu yang harus kami lakukan, yang harus kita lakukan untuk apa? Untuk balas kebaikan Tuhan. Tuhan itu sudah baik banget bersama kita. Tuhan sudah berikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tuhan sudah berikan kita nafas gratis. Tuhan sudah berikan kita kehidupan sampai hari ini. Tuhan masih berikan kita berkat, orang tua kita berkat, kita masih ada saat ini semua karena kemurahan dari Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Ya itu tadi, kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita mengikuti semua apa yang Tuhan kehendaki. Dengan cara apa? Supaya kita bisa melewati semuanya, meskipun dengan susah, dengan sukacita, dengan mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di gereja, kita ditempatkan pasti dengan tujuan tertentu, dan Tuhan mempunyai masa depan sendiri-sendiri untuk kita. Tidak perlu kita iri dengan orang lain, tidak perlu kita memandang dari sudut pandang orang lain, pandanglah dari sudut pandang Tuhan, karena Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita semua. Untuk menutup hari ini, ayat emas hari ini adalah, kita baca ya sama-sama di 2 Raja-Raja. Kita buka 2 Raja-Raja 17 ayat 37. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 17 ayat 37. Saya bacain ya. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Nah, di ayat ini kita juga diingatkan lagi kan, gimana? Jangan kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, yang sudah Tuhan adakan pada kita, yaitu dengan 10 perintah Allah tadi, baik yang pertama dan juga yang kedua. Dan janganlah kamu janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Tuhan juga mengingatkan kita supaya yang selalu diingatkan adalah jangan berbakti kepada Allah lain, atau jangan menyembah Allah lain selain Allah kita, apapun itu. Ya, jadi kita hari ini belajar bahwa mungkin 2 loh batu yang tadi adalah hal yang berharga untuk orang Israel. Nah, tapi untuk kita juga 2 loh batu itu sangat berharga, di mana di sana berisikan adalah perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Bagaimana caranya kita membuat barang berharga ini supaya tidak hilang? Perintah-perintah Tuhan ini tidak hilang, ajaran-ajaran Tuhan ini tidak hilang, yaitu dengan merawatnya dengan gimana ya? Itu mentaati semua peraturan Tuhan, mentaati semua aturan Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kita ngasih tahu ke teman-teman ini, jangan kamu gitu mencuri kamu, tapi kita sendiri ternyata melakukan itu, meskipun mungkin tidak di orang sekitar kita, tapi mungkin di rumah punya adik kita, bolpennya kita sembunyiin, atau mungkin kita ambil untuk
kita, nah itu kan juga sama bentuk dengan mencuri. Nah itu kita tidak boleh melakukannya. Kalau memang kita mau hidup seturut dengan perintah Tuhan, kita mau libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu ajak Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Yaitu berdoa. Setelah berdoa terus kemudian kita baca Alkitab. Mungkin kita sering mikir, kenapa ya kalau baca Alkitab itu aku males, belum baca, ada pikiranku kita itu harus baca Alkitab, harus gini, baca Alkitab itu harus. Nah kalau menurut Cece itu semua karena pikiran kita ini sudah mikir bahwa Alkitab itu tidak menyenangkan. Alkitab itu adalah sebuah keharusan yang kita baca. Tapi gimana kalau kita misalnya kita mikir bahwa ternyata di Alkitab itu ada loh isinya tentang Tuhan ingin kehidupan aku itu seperti apa, Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan itu semua ada di dalam Alkitab ini. Nah kalau kita mau cari tahu gimana ya, kita harus baca dari awal sampai akhir supaya kita tahu, oh Tuhan itu ternyata di dalam kehidupan kita itu maunya kita tuh seperti ini loh. Tuhan mau kalau kita bisa menghadapi bagaimana caranya kita supaya bisa menghadapi masalah, kita baca firman Tuhan supaya kita tahu ini gimana caranya Tuhan itu bisa menghadapi masalah-masalah yang Tuhan dapat, ternyata seperti ini loh. Nah semua kita dapat di Alkitab ini. Jadi jangan lagi mikir bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang membosankan atau mungkin intinya nggak menyenangkan lah ya. Jadi kita harus pikirkan bahwa Alkitab itu juga salah satu hal yang membuat kita itu penasaran dan kita mau tahu. Nah biasanya kalau kita sudah mau tahu, penasaran, itu pasti kita akan baca. Oke, sekian untuk firman Tuhan minggu ini. Kita akan doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kami selalu ingat ya Tuhan bahwa kami harus mentaati perintah-perintah-Mu, ajaran-ajaran-Mu ya Tuhan. Mungkin tidak mudah bagi kami ya Tuhan, tapi kami mau belajar untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk selalu mencoba melakukan apapun itu semampu kami ya Tuhan. Untuk selebihnya kami yakin dan percaya Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan menutup semua kehidupan kami dengan rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Selama minggu ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati aktivitas kami dalam hal apapun yang akan kami lakukan. Kiranya kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong jagai kami, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, God bless you.